Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati Astagfirullahaladzim. Ikhwani wa akhwati hafizakumullahu jami'an. Insyaallah pada kesempatan yang diberkahi ini, saya Muti Khairunisa Aiman ingin mengajak teman-teman semua kepada kewajiban yang mungkin sering kita lupakan atau mungkin sering kita sepelekan dalam keseharian kita. Namun sebenarnya kewajiban ini memiliki efek yang sangat luar biasa dalam keseharian kita. Maka dari itu, izinkan saya untuk menyampaikan materi hari ini dengan judul Berbakti kepada Orang Tua. Teman-teman, mungkin sering kali kita mendengar apa sih tentang berbakti kepada orang tua. Namun, apakah kita sudah benar-benar memaknainya? Apakah kita sudah benar-benar mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka konsep simpelnya, supaya kita lebih bisa memaknai, supaya kita lebih bisa paham, berbakti kepada orang tua adalah jika di dalam bahasa Arab dikatakan dengan birrul walidain, atau menunaikan, melaksanakan hak-hak kepada orang tua kita, kepada kedua orang tua kita. Kemudian apa sih sebenarnya manusia itu hak yang gimana? Jadi manusia tidak akan selesai haknya itu hingga seorang itu wafat. Jadi bagaimana kita memuliakan, bagaimana cara kita untuk berbakti kepada orang tua dengan cara memuliakannya, berbakti kepada keduanya, berbuat baik dan tidak meninggikan suara kita. Lalu muncul pertanyaan, kenapa sih kita harus berbakti kepada orang tua? Karena sejatinya teman-teman, kita ada di dunia ini karena ada orang tua kan, betul? Nah, maka dari itu bukan tidak ada alasan lain untuk kita terus sepanjang hidup kita untuk terus berbakti kepada orang tua. Sejatinya berbakti kepada orang tua itu kewajiban yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diriwayatkan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ridallah fi ridha walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, dan hadis ini sahih ya teman-teman menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Jadi dari hadis ini kita tahu bahwa ketika kita ingin meraih ridhonya Allah, maka kita bisa dengan meraih ridhonya orang tua gitu. Jadi ketika kita mendapatkan ridhonya orang tua kita senang dengan apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, maka insya Allah Allah juga akan ridho terhadap kita. Kemudian dari hadis ini dilanjutkan wasakhatullahi fi sakhatil walidain, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Jadi jika seseorang, nauzubillahi min zalik,
berbuat keburukan atau berbuat kesalahan hingga orang tuanya marah atau hingga orang tuanya sedih gitu. Dan ini tuh hal yang sangat fatal untuk dilakukan, karena sebuah kezaliman yang kita lakukan kepada orang tua urusannya hingga ke akhirat gitu. Jadi kita harus benar-benar hati-hati sekali jika kita berhadapan dengan orang tua kita. Kesel ya, namanya manusia pasti ada rasa pernah gitu kayak aduh kesel nih kenapa nggak sejalan pikirannya sama orang tua, pasti ada saat-saatnya seperti itu. Namun jika kita melihat kembali gitu perjuangan orang tua yang telah dilewati untuk kita sampai ada di titik ini, itu tuh nggak ada yang bisa menggantikannya gitu. Maka jangan sampai, nauzubillah min zalik, semoga kita dijauhkan dari segala kezaliman ya teman-teman. Jangan sampai orang tua kita marah sehingga Allah juga ikut murka gitu. Kemudian tadi keutamaannya, keutamaan ketika kita berbuat baik kepada orang tua akan mendapat ridho Allah. Kemudian ada hadis dari Abu Bakrah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min danbin ajdaru an yu'ajjal li sahibihil 'uqubah ma'a ma yaddakhiru lahu minal baghi wa qati'atir rahim." Ma min danbin, tidak ada dosa yang lebih pantas ajdaru an yu'ajjal, yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya li sahibihil 'uqubah ma'a yaddakhiru lahu minal baghi wa qati'atir rahim. Bagi para pelakunya di dunia ini berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan melampaui batas atau kezaliman dan memutus silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dosa yang hukumannya disegerakan itu tidak ada yang lebih pantas dibandingkan ketika kita melakukan memutus silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Maka dari itu teman-teman, untuk bagi kita yang sekarang merantau gitu, yang nggak ada, yang jauh dari rumahnya, sempatkan untuk memiliki jadwal telepon gitu sama orang tua. Jangan sampai kita ada jadwal nih pulang 1 bulan sekali. Orang tua kita cuma tahu kabar kita di saat kita pulang aja gitu. Oh ini anaknya ada pulang gitu. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Kita sempatkan jadwalkan kayak minimal 1 minggu sekali ada video call gitu. Kayak Assalamualaikum Umi gitu. Kan sekarang kita sudah dimudahkan dengan komunikasi gitu. Kayak kabari Assalamualaikum Umi, minta doanya. Karena doa seorang ibu itu adalah doa yang insya Allah diijabah oleh Allah. Gitu. Jadi dengan kita mengabari, dengan kita meminta doa kepada orang tua kita, insya Allah hari-hari kita juga akan berlangsung dengan lancar. Dan itu memang boleh dicoba sama teman-teman sendiri. Karena saya juga pernah merasakan itu. Dan Masya Allah ketika ujian, minta doa sebelum ujian, Umi, teteh minta doa misalkan kayak gitu. Dan insya Allah walaupun kita belum benar-benar menguasai pelajarannya, tapi kita merasakan rasa tenang saat mengerjakan tugas tersebut gitu. Kemudian nah, sebuah tutorial buat teman-teman yang di sini mungkin masih bingung, aduh saya harus gimana untuk berbakti kepada orang tua gitu. Yang pertama, siapa yang kita dahulukan? Kita sudah sering mendengar hadis tentang seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah dan bertanya,
Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah yang kepada siapa saya harus berbakti? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Sudah 2 kali Rasulullah menjawab dengan ibumu. Kemudian yang ketiga, sahabat tersebut bertanya, wahai Rasulullah, kepada siapa lagi saya harus berbakti? Kemudian Rasulullah menjawab yang ketiga kalinya dengan jawaban yang sama, ibumu. Kemudian jawaban yang keempat baru ayahmu. Semulia itu seorang ibu untuk kita berbakti kepadanya karena beliau yang melahirkan kita, beliau yang mengandung kita selama 9 bulan, dan itu bukan suatu hal yang mudah. Jadi gak ada yang bisa menggantikan kesulitan itu gitu. Kemudian ayahmu, dan jangan salah, ayah itu bagaimana kita bisa hidup sekarang karena ayah yang menafkahi, bukan? Benar? Ya. Dan selanjutnya ada kapan dan di mana. Teman-teman, di sini mungkin ada yang afwan kayak udah duluan gitu. Mungkin teman-teman yang di sini atau yang teman-teman yang nonton di YouTube ada yang udah mendahului orang tuanya, dan jangan sedih, jangan sedih karena kapanpun dan dimanapun tak mengenal ruang dan waktu. Kita bisa berbakti kepada orang tua kapanpun dan dimanapun. Kemudian bagaimana caranya? Dengan kita mendoakannya, kemudian bersikap baik, menjaga nama baik dan kepercayaan keduanya. Mungkin sekian dari saya. Jazakumullah khairan katsira. Wallahu ta'ala bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi